Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Beberapa hari lagi kita akan memasuki Pekan Suci. Pekan Suci disebut juga Minggu Sengsara, yang dalam bahasa Latin disebut Hebdomada Sancta, yaitu satu pekan sejak Minggu Palma hingga Sabtu Sunyi. Dalam Pekan Suci kita, gereja merayakan karya keselamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus Kristus pada hari-hari terakhir hidupnya di Yerusalem hingga kematiannya. Minggu Palem dan Sengsara menjadi pembuka dimulainya Pekan Suci yang akan kita peringati pada hari Minggu 28 Maret bertepatan dengan peneguhan Sidi. Minggu Palem dan Sengsara menghubungkan perayaan kemenangan Kristus sekaligus mewartakan penderitaannya. Minggu Palem dan Sengsara merujuk pada peristiwa masuknya Tuhan Yesus ke kota Yerusalem dengan menggunakan keledai. Hal itu dicatat oleh keempat Injil dan juga kitab Zakaria. Disebut sebagai Minggu Palem atau Minggu Palma dan Sengsara sebab kita merayakan dua peristiwa sekaligus, yakni peristiwa kemenangan Yesus sebagai Raja yang mengalahkan dosa dan kematian yang ditandai dengan melambaikan daun palma. Daun palma berwarna hijau, sebuah ciri warna tumbuhan dan memasuki musim semi, tanda bahwa kita telah memasuki musim semi. Melambaikan daun palma menjadi simbol kemenangan atas musim dingin, yakni musim salju, dan juga kemenangan kehidupan atas kematian. Peristiwa yang kedua, kita juga diingatkan Minggu Sengsara. Bukan hanya Minggu Palma, tetapi juga Minggu Sengsara. Dan hal itu mengingatkan kita pada pengorbanan Tuhan Yesus, bahwa kemuliaan Yesus bukan hanya terletak pada kejayaannya, pada kekuatannya yang datang sebagai Raja memasuki Yerusalem, melainkan terlebih dari itu pada peristiwa kematiannya, bahwa kemuliaan Yesus dimiliki atau dialami bukan hanya ketika ia datang sebagai Raja, tetapi pada saat ia mengorbankan diri melalui peristiwa penyaliban. Kemenangan mengalahkan dosa dan kematian ditempuh melalui jalan penderitaan dan sengsara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, dalam Minggu Palma, jemaat kita semua melamba-lambaikan daun palma sambil bernyanyi Hosana atau Hosiana, menyatakan keikutsertaan kita dalam arak-arakan kemenangan sekaligus kesengsaraan Tuhan Yesus. Dalam iman kepada Tuhan Yesus, kita diyakinkan bahwa diri kita dimenangkan dari kuasa dosa dan maut oleh kemenangan Yesus sebagai Raja, tetapi juga sekaligus kita diingatkan tentang keterlibatan diri untuk meneladani Yesus dengan menempuh jalan penderitaan melalui pengorbanan diri bagi dunia untuk kemuliaan Bapa. Nah, dalam tradisi gereja mula-mula, Bapak Ibu Saudara, yakni sekitar abad ketiga Masehi, Pekan Suci diperingati dengan cara berpantang untuk minum anggur dan makan daging. Dan pada hari Jumat dan Sabtu, jemaat perdana mereka berpuasa secara penuh. Gereja, persekutuan orang percaya, merayakan sebuah karya misteri terbesar, penebusan manusia kita atas kuasa dosa dan maut.
Ini kita maknai dalam Tri Hari Paskah. Dan mengenai penentuan Tri Hari Paskah, Bapak Ibu, hari-harinya ada bermacam-macam versi atau tradisi. Ada gereja yang melaksanakan Tri Hari Paskah itu dimulai dari Kamis Putih, kemudian Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi. Kemudian ada tradisi yang kedua, bahwa Tri Hari Paskah itu dimulai Jumat Agung yang di dalamnya ada Kamis Putih, kemudian Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah. Tetapi bagi kita, gereja yang bernaung dalam PGI, Tri Hari Paskah dilaksanakan yakni menyangkut Kamis Putih, Jumat Agung, dan Minggu Paskah. Sebab di dalam 3 hari itu kita melaksanakan ibadah, sedangkan Sabtu Sunyi kita tidak melaksanakan ibadah. Itu dapat kita baca di dalam buku Almanak Kristen Indonesia terbitan PGI, kalau saya tidak salah ingat halaman 32. Di sana kita dapat membaca tentang penjelasan Tri Hari Paskah. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat Tri Hari Paskah bagi kita dimulai pada hari Kamis Putih. Kamis Putih disebut juga Maundy Thursday. Kata Maundy sendiri berasal dari bahasa Latin mandatum yang berarti perintah. Nah, kata ini mengacu pada teks Alkitab dari Yohanes 13 ayat 34, di mana pada perjamuan malam yang Tuhan Yesus lakukan bersama dengan para murid, Tuhan Yesus memberikan perintah supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kasih sejati ditunjukkan oleh Tuhan Yesus melalui simbol pembasuhan kaki para murid. Ia yang adalah Allah rela merendahkan diri menjadi manusia demi cinta kasih-Nya yang sejati, yang luar biasa, total kepada manusia. Dalam tradisi Yahudi, pembasuhan kaki adalah sesuatu yang hina, yang hanya dilakukan oleh bawahan terhadap atasan. Dan dalam tradisi Yunani, pembasuhan kaki hanya dilakukan oleh budak kepada tuannya. Melalui pembasuhan kaki ini, Tuhan Yesus hendak menunjukkan 2 hal. Pertama, teladan untuk merendahkan diri sebagai hamba dan melayani orang-orang hina. Hal yang kedua, tindakan pembasuhan kaki ini merupakan sebuah simbol tentang penyerahan diri Yesus, bahwa Ia mengorbankan dirinya, Ia menyerahkan dirinya melalui kematiannya di kayu salib untuk membersihkan saudara dan saya dari dosa, menebus kita dari kuasa maut, dan membaharui hidup kita. Tri Hari Paskah yang kedua adalah Jumat Agung. Jumat Agung adalah hari Jumat sebelum Minggu Paskah. Pada hari ini kita orang percaya memperingati penyaliban Yesus dan kematiannya di Golgota, dan di dalamnya dilaksanakan perjamuan kudus. Hukuman salib pada masa kekuasaan Romawi adalah sebuah aib yang bertujuan untuk merendahkan martabat seseorang. Seseorang yang disalib adalah orang yang terkutuk, orang yang dikutuk, dan salib ini merupakan sebuah hukuman yang berakhir pada kematian. Itu dapat kita baca bandingkan dengan Galatia pasal 3 ayat 13. Namun demikian saudaraku, Bapak Ibu kekasih Tuhan, Yesus menjalani hukuman dan kesengsaraan. Ia rela menjadi kutuk bagi saudara dan saya, meskipun Ia tidak berdosa. Ia rela mengorbankan tubuh dan darahnya untuk menebus dan menyelamatkan saudara dan saya, bahkan seisi dunia. Ia rela mati sebagai martir yang dibunuh dan sekaligus menjadi saksi yang setia. Wahyu pasal 1 ayat 5 dan pasal 3 ayat 14.
Sabtu Sunyi. Sabtu Sunyi bukan bagian dari Trihari Paskah, karena di dalam Sabtu Sunyi tidak dilaksanakan ibadah atau perayaan liturgi. Sabtu Sunyi dalam bahasa Latin adalah Sabbatum Sanctum, artinya Sabat yang kudus. Dirayakan oleh umat untuk memperingati Tuhan Yesus yang telah mati dan berada dalam kubur secara sunyi atau dalam keadaan tenang, damai, hening, tanpa melakukan aktivitas lainnya. Ada yang merayakannya dengan berpuasa penuh dan tidak tidur semalaman sambil berdoa dan membaca bagian-bagian Alkitab, secara khusus yang berhubungan dengan Paskah. Dan di dalamnya juga Sabtu malam menjelang subuh dilaksanakan pelayanan baptisan dan perjamuan kudus. Namun pada umumnya gereja merayakannya hanya 1-2 jam pada hari Sabtu malam atau Minggu dini hari. Sabtu Sunyi mengingatkan kita tentang 3 hal, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, bahwa semua kehidupan akan berakhir pada kematian. Ini dinamakan ketiadaan absolut. Pada akhirnya hidup kita akan berakhir dan kematian akan menjelang. Kedua, kita diingatkan melalui Sabtu Sunyi bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berarti apa-apa. Hidup kita tidak ada artinya. Tanpa Tuhan kita akan kehilangan pengharapan. Kita akan gampang berputus asa, berduka, seperti yang dialami oleh para murid ketika Tuhan Yesus mati. Mereka kehilangan pengharapan, hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Inilah yang dinamakan ketiadaan relatif. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang sangat penting bagi kehidupan kita orang percaya, bahwa Sabtu Sunyi mengingatkan kita tentang karya Allah yang terus bekerja, tidak terbatas pada kematian. Karya Allah di dalam Yesus Kristus menembus dunia orang mati. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus 4 ayat 6 dan 1 Petrus pasal 3 ayat 19 sampai dengan 20, di sana kita akan mendapatkan gambaran bahwa kematian Tuhan Yesus tidak menghentikan karya keselamatan Allah bagi kehidupan umat manusia. Di antara 2 peristiwa penting, yakni Jumat Agung dan Minggu Paskah, yaitu Sabtu Sunyi, di antara 2 peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, Roh Kristus, Roh Yesus masuk ke dalam penjara maut, yakni neraka, dan di sana ia menyatakan karya keselamatan Allah dengan membebaskan roh-roh yang pada zaman Nuh tidak taat kepada Allah. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, Trihari Paskah, dan inilah puncak perayaan iman orang percaya, yaitu Hari Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Ia telah mengalahkan maut, kuasa maut tunduk di bawah kakinya. Karena itu, setiap orang yang percaya kepadanya tidak mati selama-lamanya. Setelah kematian ada kehidupan, dan melalui kebangkitan Kristus, Allah menjamin bagi kita bahwa keputusasaan, kehilangan pengharapan tidak akan lagi menguasai kehidupan orang percaya. Sebaliknya, kuasa Kristus mengubah hidup kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Paskah menjadi bukti kuasa Allah yang bekerja bukan hanya dalam hidup yang sekarang ini, tetapi menembus batas sampai kematian, bahkan melewati kematian. Paskah ditandai dengan kubur yang kosong. Dan Paskah jatuh pada hari pertama. Paskah adalah hari raya utama dalam kekristenan. Karena itu saudara, kita harus merayakannya jauh lebih meriah daripada perayaan Natal. Sebab Paskah adalah titik tolak iman orang percaya.
Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 4, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kamu dan sia-sialah pemberitaan kami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk memasuki pekan suci, Minggu Sengsara dan Tri Hari Paskah. Mari kita benar-benar merenungkan hidup kita dan mengambil bagian untuk meneladani Kristus dan melakukan pembaruan rohani. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati dan hidup kita memulai ibadah rumah tangga saat ini. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Mazmur 125 ayat 1 dan 2. Nyanyian Syarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17 bait 1. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga. Kami boleh bersekutu lagi melalui ibadah rumah tangga saat ini. Kami hendak membaca merenungkan firman-Mu ya Allah. Kami memohon pertolongan Roh Kudus untuk menolong kami memahami maksud firman-Mu, sehingga sungguh-sungguh kami mampu mempraktikkan dalam hidup kami. Ampuni dosa-dosa kami, ya Bapa. Bersabdalah kepada kami telah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca terdapat di dalam kitab Mazmur pada pasal 119 ayat 9 sampai 6. Sebelum membaca firman Tuhan ini, mari kita lakukan nyanyian Kidung Jemaat 50 bait 1. Mazmur 119 ayat 9 sampai 16, demikian firman Tuhan.
Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku, aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu, aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Amin. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa rindu mendengar firman Tuhan, lalu melakukannya dalam kehidupannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, tema renungan saat ini yakni carilah Tuhan dengan segenap hati, peganglah janjinya, dan ceritakanlah segala hukum-hukumnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus. Mazmur 119 ini adalah suatu perenungan tentang Taurat yang dipuji sebagai anugerah Tuhan yang paling berharga dan paling indah. Suatu perenungan karena firman Tuhan ini begitu indah, bahkan direnungkan secara benar bahwa orang-orang yang mau dipimpin menurut firman Tuhan ini, menurut Taurat Tuhan ini, maka kehidupannya akan begitu sukacita. Nah, karena pemazmur hendak mengajar orang-orang untuk hidup menggemari Taurat Tuhan sebagai pegangan untuk hidup benar di hadapan Tuhan, maka pemazmur merenungkannya melalui bagian firman yang kita boleh baca pada saat ini. Kerinduan pemazmur adalah untuk menjaga hidupnya tetap bersih, supaya tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, dan terus hidup berdasarkan Taurat Tuhan. Dalam kerinduan ini, bukan hanya sekedar angan-angan dari pemazmur, melainkan sungguh-sungguh itu ditindaklanjuti melalui kehidupan nyata setiap harinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, awal kata Torah sebagai kata Ibrani dari kata Torah ini atau Taurat, ini mula-mula dipakai oleh para orang tua untuk memberi petunjuk hidup yang benar kepada anak-anak mereka. Sebagai orang tua yang berwibawa, mengajarkan kepada anak-anaknya yang masih kecil-kecil dan kepada orang-orang muda yang masih kurang berpengalaman. Nah, dengan harapan bahwa orang yang mengenal keseluruhan Taurat atau Torah dapat dipandang bijaksana, dapat dipandang sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh tahu adat istiadat, sanggup membawa diri di tengah-tengah masyarakat, dan bahkan boleh memberi nasihat
kepada orang-orang yang ada di sekitarnya untuk berjalan di jalan yang benar. Nah, sebagaimana pada awal mulanya, tentu inilah kerinduan semua orang percaya, supaya kita pun boleh memiliki petunjuk yang jelas bagaimana kita dapat menjalani kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Sebab kita sangat menyadari bahwa berada di tengah-tengah dunia yang telah dicemari oleh dosa, yang telah dirusak oleh kuasa dosa ini, itu membuat kita sangat rentan untuk terbawa jauh daripada Tuhan. Perubahan atau perkembangan zaman memberi pengaruh besar bagi kita, terkhusus kepada anak-anak kita yang masih belia, yang masih muda, yang belum memiliki banyak pengalaman. Mereka masih rawan terpengaruh oleh karena belum memiliki dasar yang kuat untuk bertahan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu, seperti perikop yang kita sudah baca pada malam hari ini, diawali dengan ungkapan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Bagaimana seorang muda berjalan atau hidup secara murni? Tentu jawabannya hanyalah dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan, seperti yang disebut di ayat 9 bagian B. Nah, inilah hal pertama dari 3 langkah untuk menjaga kekudusan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Yang pertama, dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mengingat dalam Ulangan 30 ayat 14 dikatakan, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Firman Tuhan tidaklah terlalu sukar dan tidaklah terlalu jauh, tidak di langit tempatnya untuk digapai, juga tidak di seberang laut tempatnya, melainkan sangat dekat di dalam hati kita, di dalam mulut kita untuk dilakukan. Karena itu, dalam mempertahankan kelakuan bersih seperti disaksikan oleh pemazmur, yakni dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan, yakni firman yang ada di dalam hati kita, yang ada di mulut kita untuk kita lakukan. Tentu hidup di tengah-tengah dunia yang syarat dengan godaan, yang mendatangkan banyak tekanan hidup dan juga memunculkan banyak penderitaan, ini menjadi tantangan tersendiri bagi setiap anak Tuhan untuk bagaimana bisa tetap percaya, untuk bagaimana bisa tetap mempertahankan kelakuan bersih. Nah, firman Tuhan mengingatkan dalam Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Harus ada perbedaan antara kita sebagai orang-orang yang telah dibaharui oleh Tuhan. Karena itu, dengan cara seperti ini, dengan cara terus
membedakan diri tidak serupa dengan dunia ini, di sanalah kita mempertahankan kelakuan kita bersih. Hal kedua, sebagai langkah menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan, yakni seperti di ayat 10, dengan segenap hati mencari Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, yang namanya mencari itu berarti tidak ada di hadapan kita, belum kita lihat. Biasa anak-anak kalau kita bilang, nak minta tolong kopi, cari dulu gunting. Malah dia bertanya balik ke kita, mana mak? Tidak ada. Padahal masih di tempatnya, belum pergi mencari. Nah, mempertahankan kelakuan hidup bersih di hadapan Tuhan, salah satu cara adalah dengan segenap hati mencari Tuhan. Banyak orang yang merasa sudah mendapatkan Tuhan hanya karena ia merasa selalu bersama saudara-saudara lain, duduk berdoa, pergi bergereja, bersekutu, dan seterusnya. Namun orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan itu baru akan ketahuan kalau ia menghadapi pergumulan. Orang-orang yang mencari Tuhan dalam pergumulan yang sehebat apapun ia hadapi, ia tidak akan pernah putus pengharapan. Sementara orang-orang yang tadi merasa rajin berdoa, rajin bergereja misalnya, sedikit saja halangan dia hadapi, sedikit saja tantangan dia terima, langsung mulai mundur dari imannya. Berarti ia belum segenap hati mencari Tuhan. Nah, oleh karena itu, mencari Tuhan dengan segenap hati haruslah dilakukan dalam kerendahan hati yang kesemuanya berpusat pada Allah, bukan pada diri kita. Kita terus berupaya untuk menghadirkan Tuhan, sehingga seperti saya katakan tadi, sehebat apapun masalah, ia tidak akan putus pengharapan. Ia tidak akan putus asa karena ia sedang terus mencari Tuhan. Dan terakhir, sebagai langkah kita untuk menjaga kehidupan kita kudus, tetap kudus di hadapan Tuhan adalah dengan menceritakan segala hukum-hukum Tuhan. Dalam ayat 13 pembacaan tadi, dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Hidup orang percaya ibarat sebuah surat yang dapat dibaca oleh semua orang di sekitarnya. Karena itu orang percaya harus menyadari benar bahwa dirinya ini adalah alat kesaksian yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan, untuk memperlihatkan maksud dan kehendak dari Tuhan. Ini adalah salah satu berkat yang terindah yang akan dinikmati oleh orang-orang yang terus-menerus menceritakan segala hukum-hukum Tuhan. Mereka baik dalam tutur katanya, baik dalam tindak tanduknya, perbuatannya, mereka memperlihatkan maksud dan kehendak Tuhan. Mengindahkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati kita, lalu setia melakukannya, ini akan membuat kita sanggup menceritakan seluruh hukum-hukum Tuhan. Itu berarti bahwa firman Tuhan yang harus kita selalu ceritakan ini mesti membawa perubahan bagi diri kita lebih dahulu, sehingga dapat membawa perubahan kepada
orang lain juga yang akan melihat, yang akan mendengar cerita itu, yang akan membuktikan itu melalui kehidupan kita. Sehingga semua kita semakin menyerupai Kristus dalam tindakan, sikap hidup, dan tutur kata kita. Sebagaimana dikatakan dalam Yakobus pasal 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Selamat berbahagia karena berbuat yang benar berdasarkan Taurat Tuhan yang indah itu. Amin. Merespon firman Tuhan pada saat ini, mari kita lakukan Kidung Jemaat nomor 318 bait 1. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dan membawa firman Tuhan. Kita dibimbing oleh firman Tuhan di dalam 1 Tawarik pasal 16 ayatnya yang ke-29. 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Membawa persembahan kita diiringi dengan Kidung Jemaat 291 bait 1. Marilah kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, sebab oleh kebenaran firman-Mu, kami terus dipelihara hingga boleh ada seperti saat ini. Bahkan kembali lagi kami diteguhkan melalui firman-Mu pada malam hari ini, bahwa Taurat-Mu begitu indah, untuk terus kami jadikan sebagai pegangan hidup kami, sehingga dalam kehidupan ini, sungguh-sungguh kami diubahkan oleh Taurat-Mu, agar kami dapat menjadi teladan yang patut diteladani dalam hidup kami oleh orang-orang di sekitar kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang berdoa kepadamu, membawa kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Berkenan Tuhan memberkati,
baik sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, maupun sebagai anak-anak, agar dalam pemeliharaan Tuhan kami senantiasa hidup menjaga kekudusan hidup kami berdasarkan firman-Mu. Kami bersyukur ya Allah bahwa di dalam kehidupan menjalani minggu-minggu Prapaskah ini, kasih sayang-Mu terus kami nikmati. Olehnya itu Bapa, kami membawa kepadamu seluruh keberadaan kehidupan kami. Anak-anak kami yang sedang mengikuti ujian akhir di SD, di SMP, dan SMA. Biarlah Tuhan terus memberkati agar boleh menyelesaikan sampai hari terakhir dengan segala selamat. Dan kami sungguh mendambakan bahwa anak-anak kami semua dapat berhasil. Kami berdoa untuk kehidupan anak-anak kami yang lain. Tuhan memberkati yang sudah dalam pendidikan, bahkan yang masih dalam pertumbuhan perkembangan, sehingga mereka semua selalu terpelihara menurut kasih setia Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang berdoa kepadamu untuk segala yang direncanakan dalam kehidupan kami, baik oleh rumah tangga kami masing-masing maupun oleh pribadi kami masing-masing. Hanya di dalam campur tangan-Mu ya Allah, apa yang kami rencanakan boleh kami kerjakan. Kami datang bersyukur membawa persembahan kami kepadamu Tuhan. Kami sungguh sadar ini jauh dari sempurna. Karena itu Bapa, terima dan sempurnakanlah persembahan kami agar boleh berguna dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami juga bersyukur Engkau memberkati semua pelayan-Mu sehingga pelayanan ibadah rumah tangga saat ini boleh terlaksana dengan baik. Sebab itu berkati semua yang telah terlibat dalam proses rekaman pada hari kemarin sehingga ibadah pada malam hari ini dapat kami lakukan. Baik yang bertugas sebagai pelayan firman, sebagai kantoria, sebagai pemain orgen, dan juga sebagai tim multimedia. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berlindung kepadamu sepanjang malam hari ini, agar dalam tuntunan dan penyertaan-Mu, semua kami menikmati istirahat yang baik, dan kami boleh bangun pada hari esok dengan tubuh yang sehat dan kuat, dan melakukan aktivitas dalam tuntunan Tuhan. Inilah kami yang datang berdoa, memohon ampun atas dosa-dosa kami ya Allah. Terimalah kami yang berseru kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, marilah kita berdiri melakukan Kidung Jemaat 345 bait 2 dan 4.
arahkanlah seluruh hati dan hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silahkan duduk kembali, demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.